Ya, ini kan warung nih kan kadang-kadang tamu juga kita nggak tahu. Datanglah komunitas keluarga, ya mungkin orang Jakarta. Hmm. Singkatnya begini, Dul, lo kasih tahu sama dia. Kita ini bukan pakaian kotor yang disuruh masukin ke kotak kosong. Kita Hmm. lawan. Kita ini ada harga diri. Oh gitu ada. Wah, sampai begitu ya. Udah deh, kita nggak usah panasin kayak begitu. Ah. Artinya apa? Kita nggak bisa di seperti gitu. Ini kan jujur nih, kita ini kan hasil MK kemarin. Iya, setelah ada putusan MK. Kalau nggak ada putusan MK, kita juga nggak tahu bagaimana. Ya selesai. Artinya Jakarta juga nggak tahu bakal gimana. Ya ketemunya cuma itu independen Nah, kan. artinya begitu. Iya. Itu yang membuat, waduh deh, gue bisa mundur. Kan gue, istilahnya gue bisa mundur dari DPR, kan gue harus punya keyakinan. Oh iya, itu udah tinggal ibaratnya dilantik kan, insya Allah Ya sehat itulah, gitu. makanya pertama gue minta izin. Gimana gue maju? Bismillah. Ini kalau gue maju, gue mundur DPR. Ya udah, kalau memang itu jawabannya, maju. Yakin, Bismillah, maju. Gue nggak berani takabur, gue yakin. Kalau bisa dilihat kan lawan Bang Dul kan nih bukan sembarangan nih. Betul. Terutama yang didukung 15 partai lah. Nah, itu yang seru. Iya kan? Kan panasnya di situ pasti kan. Sedangkan Bang Dul, Bang Pram nih kan satu partai. Ya. Nah gimana tuh Bang? Melihat apa lawan yang dengan koalisi jumbo itu? Ini tanggal berapa ya? Enggak, gue cuma mau buktiin, gue nggak tahu gue kok yakin menang. Iya. Wallah. Gue nggak tahu punya perasaan kok menang gitu. Artinya bukan menang Jumawa ya. Masyarakat DKI kayaknya ngasih kesempatan kita untuk apa ya? Meletakkan batu pertama di DKJ. Gitu ya? Ya. Apa itu dah yang membuat Bang Dul hakul yakin lah gitu? Ya memang orang bilang kalau politik begitu Dul. Kalau bisa makan lo makan. Cuma gue nggak bisa begitu. Maksudnya gimana mau makan? Gini. Sebelum itu, ya ini kan warung nih kan kadang-kadang tamu juga kita nggak tahu. Iya. Datanglah komunitas keluarga, ya mungkin orang Jakarta. Singkatnya begini, Dul, lo kasih tahu sama dia. Kita ini bukan pakaian kotor yang disuruh masukin ke kotak kosong. Kita lawan. Kita ini ada harga diri. Oh gitu ada. Wah, sampai begitu ya. Udah deh, kita nggak usah panasin kayak begitu. Artinya apa? Kita nggak bisa di seperti gitu. Ini kan jujur nih, kita ini kan hasil MK kemarin. Iya, setelah ada putusan MK. Kalau nggak ada putusan MK, kita juga nggak tahu bagaimana. Ya selesai. Artinya Jakarta juga nggak tahu bakal gimana. Ya ketemunya cuma itu independen kan. Artinya begitu. Iya. Itu yang membuat, waduh deh, gue bisa mundur. Kan gue, istilahnya gue bisa mundur dari DPR, kan gue harus punya keyakinan. Oh iya, itu udah tinggal ibaratnya dilantik kan, insya Allah sehat gitu. Makanya pertama gue minta izin. Gimana gue maju? Bismillah. Ini kalau gue maju, gue mundur DPR. Ya udah, kalau memang itu jawabannya, maju. Yakin, Bismillah, maju. Gue nggak berani takabur, gue yakin. Tapi ada keyakinan. Ada loh, kalau kagak ngapain gue maju? Gue ngitung. Ya walaupun sono berat ya 15 Nggak apa-apa, ya, kita 14, dia 86. Ini David gue lihat. Ya kan ada sejarahnya. Film zaman dulu. Iya. Zaman Hercules. David lawan Goliat. Yang menang siapa? Goliat yang menang kan. Seru. Kalau kita menang asik, kalau kita kalah mah biasa. Geger. Geger gitu loh. Geger. Kalau menang geger nih ya. Geger, ya bayangin dia dalam tanda kutip. Enggak, karena begini, kalau pilkada, grup partai itu hanya kendaraan. Partai hanya kendaraan. Betul. Pilihan itu masyarakat. Oke. Yakin saya. Yakin saya. Walaupun mungkin maaf, partai dia lebih banyak, kita cuma satu. Tapi pasti dia lihat sosok. Pasti. Sosok ya. Tapi kan emang Mas Pram ini kan nggak pernah muncul sebelumnya. Benar, makanya gue yakinin. Inilah orang yang benar kalau buat ngebenahin Jakarta. Ya berarti kan Bang Dul saat ketemu itu ya harus gencar kan? Saya ketemu dia. Apa dia bilang, Mas mestinya Bang Dul yang jadi gubernur, saya jadi wakil. Mana mungkin? Anda lebih pandai dari saya. Anda lebih tahu tentang kepemerintahan dari saya. Enggak, saya bantu Mas. Ayo, enggak ada masalah buat saya. Apa sih jabatan cuma buat predikat aja? Iya. Jam kerjanya sama, upacara kita gantian. Ngapain apa beda aja saya bilang. Bedanya paling gaji doang. Ya kan ibaratnya kalau popularitas mah bukan hanya Jakarta, mungkin sampai itulah nasional. Yang Mas Pram paham. Makanya dia bilang, Bang, aku duduk di meja, kamu yang kerja. Ya udah begitu. Itu begitu.
Saya konsep cuma kamu eksekutor. Oke. Nah ini kalau mesinnya PDIP gimana nih? Dukungan-dukungan lah gitu. Udah siap kalau partai maaf dalam tanda kutip udah siap. Yang lebih siap ini masyarakat sebetulnya. Oke. Oh lu, ini tiap hari kita terima kunjungan membuat kita senang juga. Ternyata banyak yang mau bantuin nih. Maaf, gotong royong udah jalan nih. Jalan. Udah. Kita sampai sekarang nih belum ada APK, belum ada kaos, belum ada spanduk lagi dicetak. Tapi mungkin kalau dibikin nanti pulang di jalanan udah ada, itu bukan kita, relawan semua. Oh, spanduk Pramono Rano. Singkatannya apa sih Bang? Udah ada belum? Jakarta menyala itu tagline kita. Tagline-nya tuh, ya. Jakarta menyala. Ya kalau singkatannya kalau sono kan Enggak, kita nggak pakai singkatan. Mas Pram, Bang Dul. oh udah gitu Udah aja gitu tuh. aja, ngapain singkat-singkat, capek bener lu. Tampilan kalau Tampilan udah biasa aja kita. Ya tentu aku pakai Betawi. Mas Pram juga dengan Betawi, tapi saya kelas bawah, dia kelas atas. Dia pakai Demang, saya pakai yang biasa. Itu aja. Ya kan Bang Dul kan mungkin lebih masuk untuk akar rumput kan pasti Ya, Bang Dul lah. mungkin itulah. Masih dengan gaya pembawaannya seperti ini kan Ya seniman. begini aja kita mau ngapain, Iya, ngapain mau slow gitu dibawa-bawa kan. emang begini. Bang, itu Ya. kalau Pak Anies gimana Pak Anies? Apanya? Ya kemarin nyebut ketua, kenapa Bang Dul bilang ketua tim ses nih Pak Anies? Bukan Pengen ya, saya nggak pengen. nyebut. Saya Pengen bilang, ya. Bang gimana kan ketemu Bang Anies? Ya, gue bilang waduh nih kalau Bang Anies bantu kita asik nih. Ya Bahasanya, kan oke. begitu. Heeh. Ya apa ya sih? Kita juga tahu lah Bang Anies juga kan orang ya bahasanya apa. Ya kita menghargai beliau lah. Yang kita perlu itu pemikiran beliau. Maaf, beribu maaf. Kan udah kenyataan Bang Anies nggak ngikut. Iya. Sayang kan idenya. Oke. Silakan dia mau kasih idenya sama siapa. Kita terima ide itu, tapi nggak diwajibin. Oh, bukan ketua tim ses, bukan Bang Dul. Enggak. Tidak. Itu kalau bergabung dalam tim Bang Dul tentu Iya, oke, iya, gitu. saya mungkin secara personal saja. Tapi mungkin aja tiba-tiba besok dia bilang, Dul, gue siap jadi ketua tim. Waduh, jingkrak juga kita. Meledak tuh udah langsung tuh udah. Ya bahasa kata kita minimal agak senyum, napas agak panjangan dikit. Begitu kan. Ya karena selain Ya kita sadar nih, 86-14 lawan 14. Wah seru nih. Iya, karena kan Pak Anies tuh kan secara survei juga udah paling atas kalau Jakarta. Itu realita. Ya selain pemikiran, idenya kan dia sosoknya itu juga mungkin masa pendukungnya. Benar, itu gitu. realita yang nggak bisa dipungkiri. Gitu ya. Makanya kemarin maaf nih, gue buka malu nih. Siap. Kalau kemarin gue suruh pilih antara Bang Anies sama Ahok, jujur gue pilih Bang Anies. Gitu ya. Jujur. Ya gue udah ketemu, udah ngobrol. Iya. Ahok juga udah ketemu, tapi ngobrol-ngobrol. Karena gue tahu kan karakternya beda. Oh beda tipe lah ya. Beda tipe kan. Iya. Jujur gue bilang. Makanya kenapa sampai 2 jam kita ngobrol. Ya Lumayan kalau tuh ya. kagak cocok ngapain kita ngobrol lama-lama. Angguran gue ngopi dulu ya kan. Tapi mungkin 2 jam tuh main senggol juga. Ini bener gimana dulu? Jadi nggak gitu kali kali ya? 2 jam sampai kagak tahu mau ngomongin apa lagi. Ah? Dia main HP, gue main HP. Oh enggak. Sampai udah kagok berdua. Ngobrol ya tiba-tiba ya kebetulan terus ada Mas Ahmad Basara kan. Selama ini kan DPP memang menugaskan Mas Basara untuk menjalin komunikasi politik dengan Bang Anies gitu. Jadi pada waktu Mas Basara belum ada, ngobrol sama saya. Dia sama-sama, nih jadi nggak nih kita gitu iya, kali. Kita nanya gimana Bang? Ya gue bilang kalau kita emang perintah saya sih siap Mas. Nggak ada masalah saya. Ngeri ya, kan Lebak Bulus, gue Cinere, deket dia bilang komplek. Iya beda gang dong, Fatmawati masuknya. Artinya aku sama Bang Anies ya begitu. Iya. Enggak apa ya, saya hormat, respect lah. Beliau kan juga lebih, nggak tahu lebih tua gue kayaknya sama dia kan. Oh iya? Gue 63, dia nggak tahu mungkin 60-an. Bang, kalau untuk dukungan, ya mungkin kalangan seniman, ya kan, artis apa segala macam. Mungkin Bang Dul banyak lah di situ relasinya kan. Iya. Nah sejauh ini gimana Bang untuk saya nggak berani pekerja seni lah saya gitu. nggak berani declare. Tapi insya Allah maaf dalam skup kecil keluarga Sidul pasti mendukung saya. Iya. Saya udah mencoba menghubungi mereka, semualah. Mandra, Maudi, Cornelia Agatha. Kalau Suti taruh adik-adik saya. Kemudian ada Tona, ada Munaro segala macam. Prinsipnya mereka nggak dukung. Prinsip nggak dukung. Walaupun mereka nanya, terus Sidul bagaimana Bang? Hai. Ya kan kita ada rencana mau syuting lagi. Ya dengan begini kan pasti bagaimana nih? Apakah mundur, apakah ditunda, apakah bagaimana? Itu kan harus. Tapi prinsip mereka semua setuju. Karena dia tahu mimpi Babe ada di sini. Gitu lah. Saya nggak mau masuk dalam romantisme itu ya. Tapi kan mereka ini berjalan sama dengan saya. Dari mulai tahun 92 Sidul itu. Sampai Babe nggak 95 meninggal, mereka paham lah di mana.
Karena Babe itu kalau ngobrol di depan kita juga, harapan dia, impian dia segala macam, mau dia bagaimana segala macam. Nah, jadi singkat kata, kalau keluarga yang kecil, keluarga Sidul insya Allah mereka mendukung, mereka mendoakan. Kebetulan saya juga ada komunitas misalnya, komunitas senior. Di sini ada Bang Deddy Miswar, ada Roy Martin, ada Cok Simbara. Pokoknya yang tua-tua deh, yang tua. Legend tuh. Hari Capri, ada Yati Otavia, ada segala macam, Yesi Gusman. Insya Allah mereka ngedukung juga. Ya Octavia termasuk. Iya, ngedukung juga. Cuman ini memang dalam tanda kutip declare ntar aja kalau udah penetapan. Oke. Gitu kan. Tapi insya Allah lah, saya bukannya ada Leroy Osmani segala macam, Bang Ilham Bintang. Ya arti pasti mereka punya kebanggaan. Temen atau ya sesama seniman bisa masuk di dalam ini. Begitu juga seniman budayawan. Saya minta maaf memang belum ketemu. Tapi sebagian seniman budayawan yang memang dulu berkecimpung di Taman Ismail Marzuki, mereka berharap gitu. Ya tentu kalau mereka berharap pasti kepada saya karena saya dekat dengan itu. Ya, saya minta maaf bukan berarti tidak berharap dengan yang lain, tapi kalau bicara budaya ya udah pasti ke saya. Ya. Nggak mungkin ke tempat yang lain. Misalnya DNA-nya sama lah. DNA-nya sama. Nah artinya semua itu baru bisa saya tunjuk nanti setelah penetapan, baru kita deklarasi. Iya, karena kan kalau kayak komen gue kan Bang Mandra, tim Jenap, tim Sarah diajak dong kampanye. Iya, nah itu kan kayak komen juga begitu kan. Ya itu kan karena korsa budaya kita terpanggil gitu. Walaupun maaf komen kan wilayah di mana kan dia DPD Jawa Barat. Tapi ya kalau dia nggak ngedukung kita kualat dia bisa pindah dari rumahnya. Gitu ya. Oke Bang, ini sebagai penutup lah. Ya kan Bang Dul juga udah berziarah kemarin ke makam Babeh lah gitu kan. Pada saat di KPU juga mengingat. Mungkin bisa sedikit lah gitu. Memang saat itu apa sih Bang, ada suasana kebatinannya sampai sekarang tuh masih teringat gitu pesan almarhum? Gini. Sebetulnya ya tanggal 30 September itu hari ulang tahun almarhum ibu saya. Agustus, ini bulan Agustus. Artinya tanggal 30 kemarin itu keluarga saya harusnya ziarah ke makam ibu karena ibu ulang tahun. Cuman saya nggak bisa waktu itu, makanya adik-adik keluarga ke sana. Nah, keluarga besar saya itu banyak dimakamkan di Karet Bifak. Jadi ibu saya di Tanah Kusir, kakek saya, engkong saya, nenek saya itu dimakam di Bifak. Karet Bifak. Saya nggak mengatakan saya yang mengurus lah, tapi artinya itu menjadi bagian tanggung jawab. Nah, ibu ulang tahun saya ziarah. Saya juga harus ziarah ke makam leluhur saya kan. Di situ ada Babe. Di situ ada maknya. Apa salahnya kalau saya mampir? Bahkan saya mampir ke makam Muhammad Husni Tamrin. Apa salahnya saya ziarah? Jadi nggak dalam konteks maaf, nggak kata news. No. Kebetulan teman-teman gimana Bang? Gue mau ziarah, mau ikut nggak? Ayo kalau mau ikut. Ada apa ya? Tapi memang ternyata menjadi kayak kebetulan gitu kan. Makanya gue bilang kagak ada di dunia ini daun jatuh aja Allah yang ngatur. Apalagi kita. Ini sangat ini aja. Maaf kebetulan makam engkong yang ada di Bifak baru aneh suruh benerin rumput di tanah. Ini kan kemarau panjang segala macam. Kita mau lihat sekalian. Jadi ya mampir ke Babe, mampir ke maknya. Ya karena ada di situ. Itu aja sebetulnya. Ya jujur. Saya kalau bicara soal Babe ini memang agak melankolis gitu. Mungkin saja hanya perasaan saya. Saya merasa dekat ya. Saya minta maaf mungkin perasaan saya merasa dekat gitu dengan almarhum Benyamin ini. Saya kenal Benyamin sejak saya kecil, walaupun nggak akrab karena dia dulu teman almarhum bapak. Tapi saya kenal beliau zaman saya waktu masih di Kemayoran. Apalagi saya kecil, film-film 72 saya main sama dia. Dulu filmnya Sidul Anak Betawi. Kemudian main lagi sama dia film Sirano. Ada beberapa film yang saya main. Nah, semakin akrab itu tahun 92, Sidul Anak Sekolah. Nah, inilah lokasi Sidul. Ini halaman belakang rumah Sidul. Kamar mandi Mandra ini di belakang tembok rumah ini. Nah, itulah di samping. Benyamin itu dalam Sidul itu bukan hanya bermain, dia tuh seorang konseptor skenario sebetulnya. Ntar lu bikin gini dulu, bikin gini dulu. Nah, kita ngerangkai lah. Makanya minta maaf. Sidul lulus jadi insinyur, nggak ada dari skenario tukang insinyur. Itu ucapan dia. Oh gitu. Ya kita biarin aja karena kita pikir komedi kan.
Dan dia pasti akan cari tuh. Dia cari, kalau dia tuh orang yang mencari apa ya, idiom-idiom gitu loh. Anakku jadi tukang insinyur, misalnya kan gitu. Jingkrak-jingkrak tuh kan. Jingkrak-jingkrak, Iya. kayak orang gila gitu. Mondar-mandir. Kameramen gue di atas itu sampai ngakak. Cuman kalau dia yang ini ketawa. Kemudian ya misalnya, kali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Nggak ada di skenario. Nggak ada. Ya kebetulan saya ini kan nulis skenario berdua sama sahabat saya Mas Hari Cahyono. Dia juga hebat dalam konsep. Cuman artinya tidak ada dalam framing-framing itu. Tapi selalu diucapkan dalam improvisasi dia gitu kan. Makanya kok aduh ini jadi doa gitu kan. Makanya nggak terlalu kecewa. Pada waktu gue pilkada Banten kedua maju gue kalah. Iya. Karena Babe bilang sekali-kali lu jadi gubernur. Sekali-kali. Artinya gue cuma jadi gubernur sekali doang kan gitu kan. Itu ya buat nyenengin hati aja gitu kan. Iya. Nah jadi semua dalam sidul itu bukan hanya terlibat sebagai pemain, tapi dia memberikan ide. Suti, Munarob, Sitona, bahkan maaf, bayangin aku nyutradain sidul itu 3 orang buta huruf. Pak Tile itu buta huruf. Iya. Bu Rodia istrinya Pak Tile buta huruf. Pak Bendot, dia lebih bisa ngomong Jawa daripada ngomong Indonesia. Bahkan naskah Indonesiaku diterjemahin dalam bahasa Jawa ke Romo Inggil. Gitu. Pak Bendot. Lu bisa ngebayangin nggak ketemu Benyamin yang improvisasinya ketat? Iya. Waduh, Basuki, ex Sri Mulat. Kalau dia adegan berantem berdua, gue diemin sampai dia bilang, nih kapan berhentinya, gue capek. Biarin aja. Nah jadi artinya sampai yang namanya dulu kita bikin bloopers. Bloopers tuh yang salah-salah. Banyak tuh cuplikannya. Iya. Cuman maaf kadang-kadang Babe tuh ya ngomong apa, bukan nyorok, ngomongnya kotor. Ya kan Betawi kan maaf. Kelepasan deh. Gue kayak tai lu, kayak gitu kan biasa kita kan. Iya. Anjing suara lu cakep banget kan begitu. Iya. Biasa, tapi kan orang lain dengar, waduh kok ngomongnya kasar. Nah itu kita edit tuh. Artinya seperti itu, ya peka lah saya sebagai penulis gitu. Cuman saya selalu memberikan, silakan. Jujur skenario tuh cuma dia baca, habis itu lu mau ngomong silakan lu. Improv dah tuh ya. Improv aja. Iya. Cuman saya tangkap aja inti-intinya kan. Iya. Nah itulah hebatnya Rano Karno mendirect sutradara hebat seperti Benyamin. Ikonik udah itu top udah. Benyamin itu seorang seniman besar, Iya. serba bisa. Dia sutradara besar, penulis skenario, pencipta lagu, musik segala macam, penyanyi, apalagi yang kurang sama dia. Iya. Tapi dia kalau bicara tentang seni, dia adalah guru kita semua. Sekali waktu Maudi Kusnaidi itu pertama kali syuting sebagai Jenab, langsung ketemu Benyamin Suaib. Iya. Keringetnya kayak jagung. Bang, saya mesti bagaimana? Ngomong cuma Assalamualaikum be, salam dulu, Assalamualaikum be, salam. Akhirnya Benyamin yang ituin dia. Yang ngarahin tuh. Yang ngarahin dia. Nah Benyamin tuh orang apa ya? Ya kalau dunia film itu kadang-kadang istilah ada colong acting. Benyamin enggak. Dia tahu kemampuan itu, dia apa ya? Istilah dia menyesuaikan dengan kemampuan orang itu. Bukan orang itu harus menyesuaikan. Oh, dia adaptif malah Dia ya. adaptif, orang yang sangat adaptif. Sangat adaptif.